wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilman madaran lis-sa'adat wal karamat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was samawat. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Talibat hafizana wa iyyakumullah. Alhamdulillah, pada siang yang penuh barokah ini kita dapat melanjutkan mudzakarah kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur sehingga Allah tambahkan nikmat yang ada pada kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat untuk kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Talibat hafizana wa iyyakumullah. Sebagaimana tradisi baik, sunnatun hasanah, tradisi yang baik yang selalu kita laksanakan begitu bulan Sya'ban, biasanya talibat itu diagendakan menyelesaikan bab puasa. Jadi persiapan pengetahuan, ilmu pengetahuan sebelum bulan suci Ramadan. Jadi ketika masuk Ramadan kita sudah mengilmukan apa itu puasa, rukun puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan pahala puasa, kemudian yang dimakruhkan, yang disunnahkan, sampai pada Idul Adha, Idul Fitri ya. Dan biasanya kita praktik dulu ya, praktik sholat idnya ya Ustaz. Itu bisa saja nanti dilanjutkan oleh ustaz-ustaz yang ada, dilanjutkan mudzakarahnya ya. Tapi kelas 3 sampai kelas jam berapa ya? Sampai hari apa di sini? Kamis ya? Kamis sudah packing, sudah bersiap-siap berpulang. Ya, berpulang ke rahmatullah. Ya. Kalau saya itu maunya setiap hari berpulang ke rahmatullah. Kenapa? Karena idaman seorang hamba itu kembali kepada rahmatnya Allah, kasih sayang Allah kan. Tapi kita karena keumuman kita mengartikan itu pulang ke rahmatullah artinya wafat kan gitu. Bukan wafat yang kami maksud. Ya, pulang bersama rahmat Allah, kasih sayang Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah itu istri beliau yang paling muda, paling keren. Bukan keren ya. Kalau keren itu kata ulama Siti Khadijah. Siti Khadijah itu keren. Tapi ada juga partainya yang yang pendukung Aisyah juga banyak. Tapi yang jelas beliau itu semua orang-orang mulia karena dekat dengan Nabi ya. Jadi Aisyah itu bersabda gini, kunna nu'maru bi qada'is shaum la bi qada'is shalah, kata Siti Aisyah. Bukan kita Aisyah saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kami, kata Siti Aisyah, diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini tanda kutip perempuan atau putri yang istihadah, yang haid, yang ma'dzurah ya, bukan ma'dzur tapi yang ma'dzurah, yang perempuan yang datang bulan.
Jadi ketika seorang perempuan itu datang bulan, seorang wanita itu datang bulan, maka dia tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Maka ketika dia sudah selesai haid, suci dari haidnya, maka wajib lagi puasa, wajib lagi sholat. Pertanyaannya, ketika selesai Ramadan nanti, apakah dia mengqadha puasanya? Iya. Rasul itu memerintahkan untuk mengqadha puasa. Tapi bagaimana dengan sholat? Diperintahkan untuk qadha atau tidak? Tidak. Why? Limada? Kenapa? Because lianna sholata, karena sholat itu dikerjakan setiap, ya, kalau puasa itu ya, tapi ini alasan di kitab-kitab ya. Cuma kalau dari redaksi hadisnya ya, kalau perempuan itu memang tidak wajib mengqadha sholatnya. Tapi hati-hati putri, ini kurang agamanya, kurang agama dalam konteks qaliluddin itu ketika seorang wanita sengaja menelambatkan sholatnya. Tadi zuhur, dia sengaja terlambat, selesai azan, selesai sholat, orang baru dia sholat. Ketika dia sengaja meninggalkan sholat awal waktu, maka ketika dia haid, padahal ada kesempatan untuk sholat, nah nanti sholat zuhur ini wajib diqadha setelah dia selesai haid. Itu konsekuensinya. Makanya hati-hati kalau putri itu. Makanya usahakan sholat awal waktu, begitu azan ya 5 menit atau 10 menit amalan langsung sholat. Khawatirnya nanti ada kesempatan kalian sholat, kemudian haid di situ, wajib diqadha zuhur. Ya, itu tambahan. Kemudian mungkin nanti ada sesi tanya jawab, silakan bertanya yang ada di sini maupun yang di via live streaming ya. Karena gini adik-adik, kalau kita tidak mengisi media itu dengan kebaikan, maka orang-orang akan mengisi dengan keburukan, kejelekan. Jadi silakan saja bermedia sosial, tapi yang baik-baik ya, Putra. Saya aktif tuh pantau Sahrul, Agim, kelihatan teman-temannya itu. Walaupun dari sana, tapi nanti orang bisa membaca karakter orang itu seperti apa. Oh ini. Ya. Tapi masih belum keren kalian ya, hanya medianya itu saja. Coba kalian masuk ke dunia ya, website lah gitu, bikin website. Walaupun gratisan tak apa-apa. Copy paste dari punya orang tak apa-apa. Yang penting ada tulisan kopas dari apa gitu, itu silahkan. Saya sarankan kalian belajar dari sekarang, karena ini ke depan ini dunia ini sudah apa ya, beda deh. Orang itu akan melihat yang punya hasil, bukan yang hanya teori kemudian apa ya, membanggakan nilai, tidak. Skill yang ada pada kalian itu, potensi yang ada di kalian itu kembangkan. Ya tidak harus di media, cuma ya sarananya lah. Ya. Saya yakin putri sudah punya Gmail kan? Sudah punya Gmail semuanya. Silahkan di Gmail itu ada fitur untuk kalian buat platform website. Namanya nanti di Google Drive itu ada Google sites Google. Di sites Google tulisannya site Google. Itu bisa kalian buat blog pribadi, bisa kalian masukkan semua kenang-kenangan mantan kalian di situ. Enggak, maksud saya kitab-kitabnya, Qurannya. Ya nantilah ya, kalau mau belajar nanti gampang, itu banyak tutorialnya di YouTube. Jadi jangan habiskan kuotanya untuk hanya main PUBG game. Yang bermanfaat lah, yang bermanfaat. Akses yang bermanfaat. Ya.
Baik, kita masuk sedikit tentang puasa ya. Sebentar lagi puasa. Sebelum ke puasa, kita berada di Sya'ban. Ada beberapa peristiwa yang penting yang perlu kita rekonstruksi kembali ya. Kita ingat kembali yang penting kita ketahui. Pertama, terjadi di Sya'ban ini apa? Peristiwa apa? Apa peristiwa yang terjadi di Sya'ban? Pertama, turun ayat tentang perintah sholawat kepada Nabi itu di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab, ayatnya saya lupa ya. Itu turun pada bulan Sya'ban. Perintah puasa pun turun pada bulan Sya'ban. Jadi perintah puasa itu turun di bulan Sya'ban, pelaksanaannya di bulan suci Ramadan. Apalagi peristiwa yang terjadi di Sya'ban? Perpindahan arah kiblat dari masjid Qiblatayn ya, Masjidil Aqsa ya. Ya enggak? Masjid Qiblatayn itu hadap mana? Disebut dengan Masjid Qiblatayn karena dia pernah menghadap dua arah kiblat. Pertama menghadap ya, kalau bahasanya kita di daerah mana ya? Palestina lah ya. Itu qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, begitu ada perintah ketika itu waktu sholat, Nabi diperintahkan untuk memindahkan, memalingkan wajahnya menghadap Masjidil Haram. Nah, makanya masjid itu sebagai sejarah menjadi dua tempat arah kiblat gitu ya, arah kiblat. Nah, ini terjadi di bulan Sya'ban. Apalagi yang terjadi di bulan Sya'ban? Peristiwa penting nanti malam nisfu Sya'ban. Kalian di mana itu? Di rumah. Nisfu Sya'ban itu tanggal berapa? 15 Sya'ban. Sekarang tanggal berapa? Ayo. Ahad tanggal 6. Sabtu kemarin tanggal 6. Sekarang berarti tanggal 7. Tinggal seminggu lagi. Seminggu lagi akan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu Allah mencurahkan rahmatnya besar-besaran sampai diutus malaikat itu ya ribuan yang datang. Bahkan Allah akan ampuni seluruh manusia hamba Allah ya, yang terutama yang beriman lah ya, bukan yang pastinya beriman. Itu kecuali orang yang siapa yang tidak ada diampuni oleh Allah. Yughfaru lahul Allah akan mengampuni itu. Siapa yang enggak diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban? Siapa? Orang yang menjadi tukang tenun. Tukang ini yang meramal, peramal, tukang sihir, orang yang musyrik, orang yang menduakan Allah ya. Itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Kemudian disunatkan baca apa? Yasin. Nanti baca berapa kali? 3 kali malam nisfu Sya'ban itu. Jadi bisa nanti sholat tasbih ya di rumah masing-masing dan perbanyak amal ibadah lah nisfu Sya'ban. Karena banyak sekali diskon pahala gitu, bukan diskonnya. Besar-besaran Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya. Itu di nisfu Sya'ban. Nah, kita masuk ke bulan suci Ramadan. Saya bertanya, mungkin masih ingat kalian, puasa itu bahasa Arabnya apa? Iya, bisa shaum, bisa siyam. Dua bahasa isim masdarnya ya. Soma yasumu sauman, masdarnya saum. Bisa juga soma yasumu siyaman. Jadi boleh. Sedang apa kalian? Kami sedang siyam. Boleh. Kami sedang saum, puasa. Tapi yang masyhur di kita ada saum. Saum sunnah, lagi saum sunnah gitu ya. Kemudian puasa itu secara bahasa biasa ya, kita sudah pahami. Menurut bahasa menahan, al-imsak, menahan. Jadi segala bentuk sesuatu yang ditahan
itu bahasa apa namanya? Puasa. Ya, menahan angin apa tadi? Puasa. Puasa menahan. Itu menurut bahasa tadi. Tapi secara istilah, nah inilah yang secara mutlak tadi secara umum menahan. Tapi secara istilah syariat, ya, secara istilahan dalam istilah agama itu menjaga diri atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat yang sudah ditentukan. Niat. Lanjut. Kapan diwajibkan puasa itu? Kapan? Sahrul masih ingat Sahrul? Kapan diwajibkan puasa? Tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Setelah hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, di Madinah tinggal 2 tahun, ya. Tempat apa bertinggal di Madinah 2 tahun, barulah perintah puasa diturunkan. Jadi selama di Mekah sebelum hijrah itu belum ada puasa ya secara syariah. Dan maka kalau dihitung 2 tahun, Rasul itu puasa kurang lebih setelah hijrah kan beliau 10 tahun baru meninggal di Madinah. Beliau dapat puasa 9 puasa. Berapa? 9 puasa. 9 puasa itu berarti 9 tahun, ya kan? Nah, 9 puasa ini beliau jumpai Ramadan itu semuanya 29 hari. Kecuali 1 Ramadan yang 30. Nah, jadi hitungan hari dalam agama itu di bulan Hijriah bisa 29, mentoknya 30. Kalau Januari kan di bulan Februari itu 28. 3 Desember 31. Enggak tentu. Tapi kalau bulan agama itu 29 ya 30. Itu aja hitungannya. Ramadan itu bulan keberapa dalam Islam? Ayo, 9 itu angka terakhir. Tidak ada angka setelah angka 9. Ya, angka sempurna itu 9. Makanya kalau bisa putri, nanti kalau maharnya cari angka 9. Ambil barokah Asmaul Husna atau 99.000. Jangan 99 juta. 99.000. Ya, alhamdulillah uminya takwa kan waktu itu 99 juta. 99.000 rupiah. Rupiah 99. Ada teman mana tuh 900 rupiah. 900 rupiah. Bukan rupiah ya, tapi rupiah. Pakai fa rupiah. Rupiah. 900 rupiah. Berarti 1000 angsul 100. Masya Allah. Kata Nabi, Abdulun nisa'i aisaruhunnal mahram. Wanita yang paling abdul itu, yang paling utama itu adalah wanita yang murah maharnya. Mahar itu hukumnya apa? Ayo, fikih ini. Wajib ke sunnah. Ketika kita ijab kabul itu syaratnya harus ada mahar atau tidak? Rukun nikah itu ada mahar enggak? Rukun nikah kan pertama dua mempelai ya, ada laki-laki dan perempuan. Perempuannya tidak harus hadir, bisa di belakang tabir, nanti setelah baru hadir. So sweet. Nah, kalau yang kedua ada saksi 2 orang laki-laki. Kemudian ada ijab kabul. Nggak ada mahar itu, kata guru kami ya, guru almarhum Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau, guru Muhammad Hilmi Najmuddin, itu sebagai tebusan atau obatan hati bagi perempuan yang akan hilang keperawanannya. Jadi sekalipun tidak pakai mahar itu sah. Artinya gini, begitu sebut maharnya berapa,
saya tidak mau menikah kalau enggak 100 juta. Oh, akhirnya si suami mau nggak mau nikah kan, katanya si istri. Ya sudah, nikah aja, nikah yang penting. Tapi boleh dicicil, boleh. Akhirnya malam pertama enggak tenang kan suami, mikirkan utangnya 100 juta. 100 juta. Akhirnya apa? Enggak mau tidur si suami ceritanya ini. Murung aja di pojokan sana. Kak, kenapa kak? Kan ini malam pertama kita, gitu, kata si istri. Akhirnya apa? Si suami curhat gitu kan. Maharmu terlalu mahal deh. 100 juta nggak mampu kayaknya kakak itu, sampai hari kiamat nggak mampu kayaknya mau bayar. Kapan kita akan malam pertama kan gitu. Akhirnya si istri bilang, wahai kanda tersayang, gitu, jangan pikirkan itu. Dari detik ini mahar itu saya gratiskan. Wow, langsung seger deh kan. Allah alam yang terjadi setelahnya nggak tahu. Babnya sampai situ ya. Jadi itu ilmunya putra nanti. Cerita-ceritanya ya sengaja lah lemes-lemes gitu. Pas dihalalkan gak usah pakai mahar. Wah. Jadi mahar itu tidak lemes. Nah itu ya putri. Kok kesana ya? Apa tadi ya? Apa tadi? Ya 9 ya, angka 9. Keren angka 9 itu. Kalau dibalik jadi angka 6. Kalau kita lihat dari sini 6, kalau dilihat dari sana 9. Jadi orang laki itu kadang gara-gara angka. Tapi ada memang dibalik angka itu ada. Kemudian Ramadan dinamakan Ramadan ada 2 alasan ulama. Yang pertama, karena ketika para orang Arab menamakan sebuah nama bulan, bertepatan bulan Ramadan itu sangat panas hawanya saat itu. Musimnya sangat panas, cuacanya sangat panas. Akhirnya dinamakanlah Ramadan karena panas sekali. Bulannya namanya bulan Ramadan. Kemudian alasan kedua, dinamakan Ramadan karena terambil dari kata romdo. Romdo artinya apa ya? Romdo itu artinya membakar. Membakar itu berarti otomatis dia panas ya, karena bisa membakar dosa ya, itu alasan utama, membakar dosa. Nah ini sebagai tambahan ya. Nanti kalau sudah masuk Ramadan kita sudah mengilmukan sejarahnya, sudah tahu ya sejarahnya. Jadi sejarahnya diwajibkannya itu pada tahun kedua Hijriah. Kemudian Rasul bisa puasa selama 9 puasa. Ya, semuanya 29 kecuali satu yang 30. Sebelum dilanjutkan, silakan ada pertanyaan. Sudah ada pertanyaan? Di situ ada. Bisa dilihat ya. Silakan yang mau bertanya, yang santri atau siswa putra-putri yang ada di rumah yang menyaksikan bisa dibaca, bisa bertanya lewat kolom komentar, atau kalian yang malu untuk bertanya langsung bisa chat di kolom komentar. Satu dulu ya, yang ada di sini, yang offline. Saya mau bertanya, apa perbedaan furu'iyah dengan usuliyah? Ini kalau dalam ilmu beda-beda ya, cabang ilmu tasawuf nanti beda terjemahannya. Kalau dari ilmu tauhid rata-rata tapi digunakan furu'iyah dengan usuliyah. Furu'iyah itu artinya yang cabang. Faraun itu artinya cabang. Ya, masalah cabang itu kalau dalam sholat ya, itu perbedaan ulama tentang sunahan kunut, itu termasuk furu'iyah. Jadi kalau kita debat dengan masalah furu'iyah itu percuma, tidak dianjurkan debat masalah furu'iyah. Artinya ya perbedaan itu wajar dan ada dasar masing-masing. Sedangkan usuliyah itu yang dasar, yang akar. Usul artinya yang hal pokok ya.
Seperti sholat 5 waktu. Kemudian ada yang mengatakan 4 waktu. Jelas itu perbedaan yang harus ditentang. Ya karena kesepakatan kesepakatan. Sudah orang tahu lah semua bahwa sholat itu dikerjakan 5 kali dalam sehari semalam. Itu namanya usul. Usul itu dasar. Termasuk dasar itu akidah. Akidah kita membaca syahadat. Termasuk itu syarat orang beriman mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu furu. Usul, bukan furu. Kalau furu itu tambahan saja, furu iya. Apa perbedaan niqab di muka dengan niqab di hati? Niqab itu ini baltut kalau bahasa Yaman gitu ya. Kalau bahasa kita ini apa? Himar. Apa? Cadar. Selain cadar apa? Khimar ya. Khimar itu aslinya khomrun asal katanya. Khomar itu artinya menutup hati seseorang, menutup mata seorang ketika dia mabuk gitu kan, sehingga dia tidak tahu mana istri, mana tetangga, mana musuh, mana tahu. Tidak pakai baju terasa pakai baju gitu. Itu orang mabuk, itu khomar, minum khomar. Makanya khimar itu artinya menutup dari orang banyak lah. Kalau niqab hati artinya menutup hati, entah menutup tidak mau menerima si dia atau menutup hati dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Ini pertanyaannya kelas atas ini. Boleh minta doanya Ustaz? Ya boleh. Doakan saya mudah-mudahan hafal Al-Quran di bulan Ramadan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan semuanya ya. Mudah-mudahan kita bukan sekedar menghafal Al-Quran, kita tahu fasih baca Quran, fasih juga menerjemahkan dan kalau bisa mengartikan. Ya, kalau tidak mampu menghafal semuanya ya minimal kita fasih dalam fasihil makna. Kita bisa menerjemah Quran, kemudian baca sejarahnya, baca tafsirnya ya. Mudah-mudahan semuanya ya, termasuk ahlul Quran. Apa hukumnya bertabarruk pada ulama terdahulu seperti pakaiannya, cara belajarnya? Itu sunnah ya, tabarruk, ambil barokah artinya. Misalkan Syekh Kusuma Adnan bin Kopi Tubruk misalnya, punya jubah kesayangannya itu sering dipakai sholat sunnah, bukan sholat wajib aja, sholat sunnah. Saking seringnya dipakai, tidak pernah dicuci gitu kan. Contoh. Kita selaku muridnya tabarruk sama beliau, ambil barokah, dicucikan. Atau ambil barokahnya ya, kalau bahasa kita tuh di santri mencium lah gitu ya. Mengambilnya mencium. Dan orangnya bukan orangnya yang dicium, bajunya. Tabarrukan saja, silahkan saja. Tapi kalau sebelah itu menganggap syirik masuk neraka ya. Jadi nggak apa-apa, silahkan saja tabarruk. Itu tabarruk artinya ambil barokah ya. Ustaz, mau tanya, misalkan kalau kita menceritakan aib seseorang kepada orang lain. Nah ini kalau menceritakan aib itu kan ada kecualinya ya. Boleh kita menceritakan aib seorang kecuali pada berapa tempat? Masih ingat gak? Ketika seorang yang ingin menikah, kemudian kita bertanya dengan tetangganya atau orang yang dekat dengan dia, gimana pendapatmu kalau saya menikah dengan ini? Jangan, mohon maaf jangan. Pertama dia itu orangnya tidak pernah menjaga diri, kemudian sering keluar malam, menjadi wanita panggilan, supaya orang tidak tersesat, supaya orang tidak salah pilih gitu. Kasihan ini orang soleh kan gitu ya. Jadi kalau bisa jangan. Apalagi mohon maaf sudah berisi misalkan. Jadi kita boleh bertanya dengan orang, dan orang ini menyebut aib orang tadi, itu bukan dosa ya. Tidak apa-apa, boleh membuka aib. Atau orang yang mohon maaf minjam uang,
Biasanya kalau dikasih pinjam tidak akan kembalikan. Nah, cerita orang ini, tadi si A mau minjam uang sama saya, lalu si B mengatakan, oh jangan, dia kalau dipinjam tidak akan dikasih. Orang itu orangnya apa ya, nggak amanah. Kan ini mengungkap aib si C, kan gitu. Itu boleh supaya dia tidak terjebak atau terjerumus ke dalam tipuan dia, gitu. Ini namanya aib yang boleh diumbar, tapi jangan di media sosial. Bapak Ibu yang terhormat, fanspage saya yang 1000 orang, mohon maaf kalau ketemu namanya ini, fotonya ini, jangan nah itu tidak boleh. Ya kecuali kalau diminta tadi ya. Nah ini saya nggak tahu aibnya seperti apa, yang jelas semua manusia punya aib, punya kesalahan. Ya, jadi sebaiknya kalau kita lihat seseorang melakukan sebuah keaiban, sebuah cacat, sebuah celah, maka jangan diceritakan. Cukup kita yang tahu. Ya, tutup saja aib. Ada pertanyaan? Belum ada. Iya. Ini puasa ya, puasa tapi pendahuluannya itu bab nikah gitu ya. Bab nikah di kompot di margin ya, di margin dimasukkan ke dalam bab puasa. Bagus pertanyaannya. Bagaimana seorang suami istri yang ketika sahur dia makan sahur dengan itu? Itu tanda kutip sudah ya, paham kan Rizky? Iya. Ya, itu kan bahasa halusnya ya. Dia setelah makan sahur, ya si amak kake minta sama yang kake, gitu. Ini malam Jumat gitu kan. Subuh Jumat. Terus ya bismikallahumma ahya bismikamut gitu. Tidurlah. Tapi ketika tidur yang namanya suami istri kecapean kan? Ya tadi digambarkan sama beliau, solehnya belum masih apa ya bahasa apa Ustaz? Masih ya bukan nempel. Kalau nempel itu udah masih tenggelam. Ketiduran ya, tanda kutip ketiduran. Halnya ini ketiduran. Begitu bangun jam 7 sholat subuh tewas. Kayak mana puasanya? Pertanyaannya bagaimana puasanya? Nah tadi kan kalau seperti itu, maka kalau konteksnya dia tertidur kelelahan, maka dima'fu anhu. Artinya puasanya tetap sah. Tapi ingat, begitu dia ingat langsung cabut. Jangan sudah jam 7 masih biar aja dulu. Kalau kayak gitu batal. Dan resikonya harus berpuasa 60 hari berturut-turut. Berturut-turut itu harus mengqadha. Sudah dapat 59 dibatalkan, ulang hitungan 1. Itu kafarahnya, kafarat. Kalau sudah tidak mampu puasa, maka baru ada pilihan yang kedua, dia memerdekakan budak pertama tadi ya, memerdekakan budak. Sekarang perbudakan tidak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, dia memberikan fakir miskin makan berapa?
satu orang satu porsinya itu ukuran satu mud. Ya, ukuran dia kenyang lah gitu ya. Pernah seorang sahabat Nabi itu datang ke Nabi ngelapor masalah ini dan terang-terangan, tidak ada bahasa vulgar lah ya. Nabi, saya pernah berjima dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja. Dia jujur dengan Nabi. Kalau gitu kamu puasa, kamu merdekakan budak. Saya tidak mampu merdekakan budak ya Rasul. Saya orang miskin, saya tidak punya budak. Saya tidak mampu beli budak lalu saya merdekakan. Kalau gitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Saya lagi sakit ya Rasul, saya tidak bisa puasa. Kalau gitu kamu memberikan fakir miskin makan 60. Saya di rumah itu, di sekeliling masyarakat itu saya paling miskin ya Rasul. Terus kayak apa? Kata Rasul, ini kurma kasih orang yang paling miskin di antara. Ya Rasul, saya paling miskin di antara masyarakat itu, saya paling miskin. Makan sehari, tidak makan 3 hari. Oh kalau gitu ini kurma kamu makan sendiri, kata Rasul. Jadi bebas. Dalam konteks ini jangan kalian kalau gitu enak dong, enggak, usaha dulu. Usaha dulu dan betul-betul orang ini jujur. Jadi tadi konteksnya apa? Dia lupa mencabut. Dia lupa, tanda kutip tadi ketiduran. Maka begitu ingat langsung tendang istri, tendang suami ya. Wah, puasa ini masya Allah. Sudah subuh tewas. Tidak salah subuh. Nah, maka dia harus mandi dulu. Setelah mandi baru dia sholat qadha subuh. Qadha. Jam 8 sholat subuh. Silahkan qadha namanya gitu ya. Qadha. Tapi kita balik ceritanya. Selesai bersahur, dia melepaskan rindu suami-suami istri ya, melakukan itu jima. Selesai jima, mereka sudah enggak, artinya sudah terpisah semua ya. Begitu bangun sudah azan, bahkan Allahumma sholli ala Muhammad di masjid itu sudah selawatan orang, sudah salaman gitu, sudah pulang. Apa yang harus dilakukan oleh dua istri ini? Apa kedua suami istri ini? Apakah dia batal puasanya? Tidak. Dia sudah berniat dari malam, sudah niat, sudah sahur, ya kan? Sunnah sahur itu sunnah. Tapi niatnya yang wajib. Apakah batal puasanya? Dia belum mandi wajib. Iya, puasanya tidak batal. Karena tidak mempengaruhi orang itu dalam keadaan junub atau tidak ketika dia puasa. Ya, artinya kalau bab fikih itu membahas tentang sah dan tidak sah. Sah puasanya itu. Sah. Nah, dalam konteks ini sebaiknya, tapi kata ulama, sebaiknya kalau dia sudah berjunub, sudah hadas besar, dia mandi sebelum subuh. Sebelum imsak itu sudah dia mandi suci. Pertanyaan tadi kan kalau dia belum mandi suci sudah orang sudah selesai sholat gitu, tapi masih waktu subuh, maka dia mandi dulu. Khawatirnya kalau dia mandi ketika sudah selesai imsak kan, nanti khawatirnya mandinya terlalu keras, hanya masuk air itu bisa batal kan. Makanya sebelum subuh atau sebelum imsak kalian sudah junub, kalian sudah mandi janabah, gitu ya. Itu pertanyaan beliau tadi. Dan biasa itu fikih masuk. Betul kan? Oke, putar. Ya, oke. Misalkan ada seseorang, ada dia gila, ada dia sembuh dari gilanya. Ketika masuk bulan puasa hari pertama itu sebelum misalnya asar, maka nanti mulai masuk bulan Ramadan. Kayak tadi asar itu dia mulai gila sampai 15 hari. Terus mulai 16 harinya dia sadar dan itu 15 harinya itu wajib bayar. Qadha atau tidak? Perhatikan, orang gila dengan orang ayan itu beda ya. Orang gila itu memang betul-betul hilang akalnya. Itu gila sebentar saja, 2 menit saja dia gila. Sudah bicaranya nggak teratur, bajunya dibuka, ya kan? Itu orang gila itu. Berjalan tanpa pakai baju, sandal, kemudian minum di pari, tapi sehat aja ya. Heran saya orang-orang gila itu minum di comberan apa, sehat aja. Sehat, biar makan bekas orang yang dibuang itu udah basi dimakannya, sehat aja.
apa ya? Karena nggak ada sugesti ini sehat atau tidak sehat ya. Karena pikirannya tuh ya senang enjoy aja. Kalau berjalan seperti berjalan di awan gitu. Keluar lihat orang kayak lihat santapan empuk gitu dikejarnya sama orang gila. Jadi kalau gila 2 menit batal puasanya. Wajib diqadha atau tidak? Tidak. Orang yang gila tidak wajib mengqadha puasanya setelah dia tidak gila. Ya. Berarti ini luar biasa gilanya. 2 menit tadi saya gila ya, dong batal puasa saya. Berarti ini dia menyadarkan kegilaannya. Dia menyadari kegilaannya. Jarang orang ada yang seperti itu, jarang. Biasanya kalau sudah gila ya gila. Jadi itu ya, ada orang seperti itu memang. Di dekat rumah saya itu terjadi. Tapi sudah ya Allah yarham, sudah meninggal. Itu biasanya seminggu gilanya. Seminggu gila. Setelah seminggu itu sembuh seperti biasa. Oh datang gilanya ya Allah, kita semua diludahi, terus dilempari. Pokoknya kayak orang gila, bukan kayak orang gila. Nah, bagaimana 7 hari itu wajib diqadha atau tidak? Tidak wajib. Karena dia gila. Nanti dia sadar, kamu sudah gila 7 hari, qadha puasamu. Mana tahu, mana ada orang yang tahu dirinya pernah gila. Gitu ya. Itu bertahun-tahun berulang. Habis saya Kak Putri. Iya. Dalam fikih itu kan yang dimaksud dengan rongga terbuka itu kepala. Di sini ada rongga, perut, itu saja. Ya. Jadi kalau masuk air di kepala kita ini lewat telinga, lewat hidung, itu aja ya. Atau disuntik langsung gitu. Itu masuk air di dalam itu akan tersimpan di sini. Batal. Di perut, lewat mulut, lewat apa lagi? Atau di tadi lewat ini suntikan, itu batal. Bagaimana kalau 2 lubang bawah misalnya, dalam kata kutip lubang kubur lah, dubur lah belakang, itu kentut dalam air, apakah batal puasanya? Tidak. Ini banyak perbedaan ulama ya. Pertama, yang ulama yang hati-hati mengatakan tidak batal. Mengatakan apa? Batal. Supaya orang itu hati-hati tidak sembarangan kentutnya. Karena hukumnya kata beliau alasannya, hukum suatu yang keluar itu akan masuk lagi, akan menyerap lagi. Berlubang ya. Ketika dia mengeluarkan angin, setelah dia habis anginnya akan tertutup. Nah, tertutup dia akan membawa air. Itu alasannya. Wallahu alam, dari segi banyak sedikitnya yang jelas dia mengambil. Ini hati-hati, bab hati-hati. Ada yang mengatakan enggak batal, enggak ada rongga di situ. Kemudian dia tidak sampai kenyang. Tapi syaratnya bukan sampai kenyang sih. Setetes air itu kan enggak kenyang, tapi batal. Ya. Itu ada ulama yang mengatakan demikian. Pribadi saya lebih memilih kehati-hatian tadi. Hati-hati. Yang jelas yang mengatakan batal silakan, yang mengatakan tidak juga silakan. Yang jelas kalau kalian ditanya, kalian harus punya opsi. Siapa tahu orangnya sudah terlanjur kan, dia nggak bisa kentut kalau nggak dalam air untuk menyembunyikan aibnya. Begitu dia mau kentut, sebentar saya mau kentut dulu, dia buka kolam, langsung wah, airnya kan sampai merubuk-rubuk lah bahasa Inggrisnya. Itu bagi dia kan sudah terlanjur sering kayak gitu ya, sudah nggak batal gitu. Artinya punya opsi 2 ya, tadi kan batal, ini nggak batal, serah kamu pilih yang mana, hati-hatinya mana gitu. Ikuti yang mana, silakan saja. Dia makan sahur tapi lupa
berniat dia mau sahur tapi lupa niat. Saya ulangi ya, niat itu yang wajib. Iqa'un niyah fi kulli lailatin wajibatun. Kata mazhab Syafi'i, meletakkan niat pada setiap malam di bulan Ramadan itu wajib. Setiap malamnya. Malam itu terhitung kapan? Sejak azan maghrib itu sudah malam. Sampai sebelum pengumuman imsak itu malam. Jadi selama itu durasinya boleh kita berniat, kapanpun kita ingat. Mau selesai tarawih ingat niat, sebelum tarawih ingat niat, ketika makan berbuka puasa ingat niat, berniat untuk puasa besok. Wajib setiap malam. Kalau lupa berniat semalam itu tidak sah puasa. Makanya oleh Imam Malik, begitu malam pertama di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk berniat sekaligus 30 hari. Saya berniat puasa 30 hari ke depan selama di bulan Ramadan ini. Itu dihitung pahala oleh Allah SWT. Artinya kalau dia lupa di malam ketiga, keempat, itu dimaafkan karena sudah dia berniat pertama. Itu syaratnya malam pertama. Ya, itu indahnya malam pertama itu. Kalau enggak, malam pertama enggak boleh. Malam kedua enggak boleh. Artinya wajib berniat sendiri-sendiri. Paham ya? Itu. Jadi kalau sahurnya itu sunnah, walaupun tidak sahur puasa. Ya, sunnah itu bukan wajib. Yang wajib itu niatnya. Niatnya. Gimana nih kalau hilang akalnya bukan karena gila tapi mungkin karena kaifiat atau mabuk atau seperti kesurupan itu gimana itu? Apakah batal? Kalau kesurupan itu hilang akal memang, tapi tidak sampai membatalkan. Dia termasuk kategori igma. Igma itu ayan. Ayan itu kan dia tidak sadarkan diri, kemudian dia mengeluarkan busa dari mulutnya. Syaratnya tapi ayatnya atau lupa ingatan tadi, kesurupan tadi tidak sampai sehari full. Dia zuhur hilang akalnya karena tadi ayan, kemudian jam 2 sudah ingat lagi, atau sampai asar ingat lagi. Tapi kalau dari subuh sampai maghrib full ayannya, maka dia tidak batal sholat, batal puasanya, nanti dipotong. Sama dikategorikan dengan igma kullil yaum, yaitu ayan sepanjang hari. Tapi kalau setengah itu tidak batal, tapi kalau sepenuh hari batal. Itu jadi kias ke situ. Putri, Sarul, ya, menggaruk, bersihkan telinga ketika puasa. Gimana hukumnya? Membersihkan telinga ketika puasa kalau sampai masuk ke dalam gitu ya. Kemudian ini ilmunya saya kemarin tahu. Saya ke dokter spesialis THT. Tahu THT? Apa? THT, tenggorok, hidung, telinga. Tenggorok, hidung, telinga. THT. Itu spesialisnya memang. Kalau dilihat orang itu, oh ini tenggorokannya. Dia pintar, luar biasa. Nah, ternyata membersihkan telinga itu sebaiknya tidak menggunakan itu. Iya. Kalau basah telinga itu ambil kain dioles yang di luarnya saja. Karena itu bisa menginfeksikan atau bisa membuat infeksi nanti di saluran gendangnya, itu bahaya. Makanya kalau membersihkan ya biasa aja. Tapi saya tidak bersih kalau tidak pakai cotton bud ya. Tapi nggak terlalu dalam. Tidak apa-apa kalau dia tidak terlalu. Tapi kalau sudah terlalu dalam, sebaiknya janganlah, hindari. Ya, kalau saya pribadi memang tidak batal. Tapi kalau dia masukkan air, itu jelas ya, dia bisa masuk ke rongga. Itu ya. Jadi tidak batal. Tapi sebaiknya jangan. Kenapa? Karena tidak bagus kalau dari segi kesehatan. Ya. Bersihkannya itu malam pakai tisu kan apa. Kalau ngupil kayak apa? Ngupil.
korek hidungnya cari batu bara yang kering. Gimana hukumnya? Ya tak apa-apa ya, asalkan jangan setelah diupil langsung masuk ke mulutnya. Tidak apa-apa, tidak batal ya, tidak batal. Tapi sebaiknya jangan. Pokoknya hati-hati saja. Kemudian kalau wudu itu usahakan jangan sampai kumur-kumurnya terlalu istinsyak ataupun kumur-kumur itu jangan sampai terlalu keras. Istinsyak usahakan jangan juga. Kalau nanti begitu dimasukkan ke hidung, tidak tahan masuk ke dalam ini, udah batal. Sebaiknya puasa itu ketika puasa tidak usah istinsyak, tidak usah madmadah. Cukup langsung saja ke basuh muka. Ya, tidak usah kumur-kumur. Karena khawatirnya nanti masuk nanti. Itu ya. Oke. Ada lagi Putri? Iya. Rika dulu biar seimbang. Dia ucapkan atau dalam hati? Ucapkan. Yang namanya niat itu dalam mahallun niyah fil qalb. Tempatnya di dalam hati. Makanya tanpa diucapkan, saya sering ketika sholat tarawih itu imam kan ngajak nawaina shiyam, mari kita berniat puasa besok, nawaitu shaum, semuanya baca. Terus saya tanya, sudah niat nggak? Sudah, saya baca sama-sama dengan ini sudah niat. Terus sudah masukkan dalam hati, lintaskan dalam hati? Enggak. Itu belum niat namanya. Niat itu kalau tadi itu namanya talafuz niat, melafazkan niat, itu sunnah. Tapi kalau niatnya dalam hati itu wajib. Inilah yang membedakan, niat inilah yang membedakan antara puasa dengan tidaknya. Sama kayak takbir, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Yang membedakan takbir perang, takbir demo dengan takbir sholat ya niat seorang itu. Assalamualaikum warahmatullah. Ada orang datang, waalaikumsalam warahmatullah. Dia nggak tahu orang itu lagi sholat. Berarti salam orang yang sholat itu apa? Yang membedakan salam itu adalah apa? Salamnya orang sholat dengan salamnya orang yang mau masuk rumah atau mau pergi rumah itu niat. Niat itu nggak bisa dilihat. Hanya Allah yang tahu dan dalam hati, gitu ya, dalam hati. Ya, makanya niat itu sangat hati-hati ya. Ya, jadi dalam hati itu yang, jadi Rika dalam hati ya. Kalau diucapkan itu, tapi gini, kalau masalah bab tolak, bab cerai, kalau ada seorang suami yang menceraikan istri lewat WA, bentuk teks, tulisan, saya talak kamu misalnya, dikirim ke istrinya, istrinya baca, nangis istrinya, apa salah saya diceraikan gitu. Batal nggak rasanya? Batal nggak? Apa jatuh nggak talaknya? Jatuh atau enggak? Suaminya ini benar-benar suamiku tersayang gitu, dan istrinya pun yang di WA istriku tercinta. Langsung ditulis itu ya, dengan mempertimbangkan ini dan ini, langsung suami mengatakan, saya tolak tuki wahidan, saya talak kamu satu. Si suami si istri baca, Allah, saya ditalak sama suami saya. Batal nggak? Batal. Jatuh nggak talaknya? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia termasuk konteks talak yang kinayah. Dia tidak sore. Kalau sore itu langsung mengucapkan. Beda kalau dia pakai voice. Istriku, ini suamimu. Mulai detik ini kita sudah tidak menjadi suami istri. Itu nyata itu orangnya. Itu jatuh talak. Atau yang tulisan tadi jatuh dia talaknya kalau sebelum nulis si suami mendikte diri dulu. Saya talak kamu, baru dikirim. Itu jatuh itu. Tapi kalau hanya tulisan, nanti kalau suami istri yang paham pernah belajar fikih, suamiku mengirimkan surat atau mengirimkan WA mau menceraikan saya, santai aja dia akan tunggu klarifikasi dulu, ditanya dulu sama si istri sampai rumah, suamiku
Tadi saya baca WA-nya, itu sudah dibaca atau belum? Atau hanya ditulis langsung dikirim? Saya tulis langsung kirim, sini, tak kasih jatah. Itu nggak jatuh, nggak jatuh. Ya, jadi nggak jatuh. Jadi berarti si istri itu sudah belajar fikih kan gitu. Syaratnya itu harus dibaca dulu. Baca, saya talak kamu, baru dikirim. Itu jelas batal. Ya gitu ya. Kalau voice itu jelas suami, memang suara suaminya. Karena khawatirnya kalau jarak seperti itu nanti ada orang yang jaim atau orang yang jaim, yang iri dengan hubungan kita, dia mengambil HP kita, dia tulis, oh istriku saya tarak, kan bisa jadi kan orang lain yang menulis. Nah ini yang dikhawatirkan, makanya ditabayun dulu ya. Itu ya. Ya. Oke. Tadi Arsad tadi. Arsad. Apa? Marah berlebihan bisa membatalkan puasa. Marah yang berlebihan seperti apa ya? Sampai mukul gitu ya. Marah itu tidak membatalkan puasa. Dan tidak juga termasuk membatalkan hal yang membatalkan pahala puasa, tidak batal marah itu. Kecuali kalau marahnya nggak jelas, marah cemberut aja. Ditanya makan ya nggak mau, nggak mau baik jawab gitu ya. Itu nggak sampai batal. Gitu. Penjelasan secara membersihkan hadas besar yang ada di atau najis yang ada di pakaian. Najis mughalladhah. Najis mughalladhah yang ada di pakaian ataupun di tempat lain, caranya itu hilangkan airnya dulu, zatnya. Kalau dia menempel di sana tanah bab 1 babi ya, ada tahinya di situ nempel di baju, hilangkan tahinya dulu. Nah baru menggunakan air yang dicampur dengan tanah, air keruh lah ya, campur dengan tanah, itu dicuci, baru dibasuh dengan bilas dengan air suci 7 kali. Syaratnya harus 7 kali bilas. Segayung 1, 2 gayung, 3 gayung, 4 gayung sampai 6. Nah 7-nya itu air suci, maksudnya air yang jernih, dibersihkan. Sekarang kan ada wings, ada rinso, bahkan ada bom, bisa mengebom semua kuman. Silahkan setelah itu pakai bom. Syaratnya tadi pakai tanah, karena ada kuman yang tidak bisa hilang karena harus pakai tanah gitu ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Di pakaian misalnya kan ada seorang yang melakukan hubungan suami istri kan Ustaz, lalu di pakaiannya itu misalnya ada najisnya dan yang misalnya air maninya gitu Ustaz kan, itu cara membersihkannya itu misalnya dicampur sama pakaian lain itu gimana? Pertama, mazhab Syafi'i itu kalau mani suci, tidak najis, tidak najis. Artinya ketika sudah kering dikerek-kerek lah gitu ya, dipakai sholat bisa. Tapi kalau sudah berhubungan intim, misalkan jatuh cairan di situ, khawatirnya itu cairan dari istri atau suami, terserah lah ya. Itu khawatirnya nanti bukan sekedar mani, tapi mati juga. Ada mazi itu atau ada wadi yang keluar ya, itu najis. Maka caranya ya dibersihkan dulu, itu langsung dicampur dengan baju yang ada. Ketika mencuci sebaiknya dipisah, yang mutanajis ini, yang suci ini, supaya cara beda nyucinya beda. Kalau yang mutanajis harus dihilangkan dulu najisnya, airnya, kemudian dicuci biasa, baru digabung dengan suci bisa. Tapi kalau sudah digabung itu nanti bisa yang suci jadi mutanajis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terakhir dari Ustaz. Ya. Jadi dalam hal menggunakan siwak ya, kalau puasa itu menurut Imam Nawawi tidak dimakruhkan menggunakan siwak. Karena kalau menggunakan siwak itu bisa menghilangkan bau mulut orang. Sedangkan dalam hadis la khulu fi fadhis shaim
atyabu 'indallahi rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Jadi ini juga catatan bagi kita ya. Kalau yang namanya bau mulut itu manusiawi. Saya ulang, bau mulut itu manusiawi. Penyebabnya dua, kata dokter. Ini bukan kata saya. Pertama, tulus sumti, karena lama berdiam, lama tidak pernah bicara, diam aja. Tiba-tiba bicara, bau mulutnya. Yang kedua, karena di mulut ini kan pintu dari kotoran perut yang ada di dalamnya itu kotoran, dan kita semua pasti membawa masing-masing kotoran. Itu kalau tidak dimasuki sesuatu akan keluar baunya lewat mulut. Nah, itulah yang bau sebenarnya. Ini proses baunya itu. Jadi orang yang lama tidak berbicara itu salah satu penyebab bau mulutnya. Kemudian, nah orang puasa gitu, udah puasa, udah lapar, jarang bicara ya kan, sedang nggak ada pernah masuk, jadi bau. Nah, bau mulut itulah yang Allah ganti nanti lebih harum nanti di surga ya daripada minyak kasturi. Itu ya. Jadi kalau pakai siwak menurut ijma ulama dimakruhkan. Kenapa? Karena bisa menghilangkan bau mulut tadi. Sedangkan bau mulut tadi lebih harum nanti di surga daripada minyak kasturi. Kita ideal saja ya, ideal. Artinya yang penting kalian setelah sahur sikat gigi, insyaallah aman. Jangan sampai kita sholat jamaah di kiri kanan kita ini meninggalkan jamaah gara-gara kita. Tidak tahan baunya kiri kanan pergi kita. Khawatirnya gitu. Walaupun berdalil tadi bau mulut saya itu lebih harum nanti dia hari kiamat daripada minyak kasturi. Iya nanti dari kiamat tapi sekarang kata. Katanya ini kan. Nah, itu yang khawatirnya gitu. Ya ideal saja artinya ya bau sewajarnya. Jangan sampai terlalu banget kan gitu. Sampai isi perut dalam ini keluar gitu ya. Jadi itu putra atau putri yang merasa dirinya paling suci, paling paling alim, paling cantik. Yakin saja kalau kalian mengingat diri kalian ini lemah, ya kan. Kemudian kemana-mana bawa kotoran, itu gak akan berani mengangkat dirinya. Saya paling cantik, secantik-cantik dia bawa kotoran. Kemudian akan berakhir di umur berapa? Mentok 30 tahun. Kalau sudah 35, 40 udah enggak cantik lagi. Iya, yang dulunya alisnya kayak apa itu? Kayak apa? Kayak semut yang berbaris. Kalau sudah umur 30 tahun, semutnya bubar barisan. Iya, artinya sudah tidak produktif lagi. Kecuali kalau sering pakai glowing, itu pun berbiaya, mahal. Cantik itu resepnya mudah saja. Cantikkan hati kalian, selalu wudu, itu sudah alami. Itu bagi saya ya, bagi saya. Mudah-mudahan nanti suami kalian yang putra memahami yang putri. Jadi jangan terlalu inilah ya. Biasa aja. Ya. Tidak akan ditanya sama malaikat, apa yang menjadi kincumu atau lipstikmu saat di dunia, enggak ditanya. Yang ditanya itu lain. Apa kamu pakai pons waktu di dunia atau pakai glowing? Apa itu tadi? Atau pakai apa gitu? Itu enggak ditanya. Ya. Paling mentok pakai Marina kan gitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan diskusi kita terkait kita isi dengan menjelang Ramadan, kita isi dengan banyak tentang puasa. Alhaziniyah wa ala kulli sholihah. Kita bacakan Fatihah untuk guru-guru kita, keluarga kita yang berjasa kepada kita, yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan diampuni segala kesalahannya, diterima segala amal baiknya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya, yang masih hidup
Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, rezeki yang banyak serta halal barakah ala taatillah, mati dalam keadaan iman Islam, husnul khatimah. Dan mudah-mudahan yang belum bernasib ke tanah suci, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ala hadhihi niyyah bisir suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih lana wa fi dinina ya ahli qadri idza dzakara rabbi wafqna wa wafqna bima tatadiqana wa fil karama دائما واخر الاتقياء ولما نظر بالخير وننفع كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واكر برضا منك نوبا قضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسلنا وفي رسل انت اكرم ساتر ربنا يا ذا الجلال والمنى وانشر اللواء رضت وطعن من الفتن وادي رجالها على السنن وانشر الفلاش يالك ربنا يا ذا الجلال والمنى وانشر اللواء رضت وطعن أخرجنا دائما من الفتن وادي رجالها على السنن وانشر الفلاش يالك ربنا يا ذا الجلال والمنى وانشر اللواء رضت وطعن أخرجنا دائما من الفتن وادي رجالها على السنن يا المكر وصلاة الله بشر المصطفى من الحق دعنا ونفى بالكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح نورا ردك وسبحت من الأصوات من شر والهمير وعلى ذريتي وبطني وظهري ردك وسبحت من الأصوات من شر والهمير على معاشي والمعاد وعلى ذريتي وبطني وظهري ردك وسبحت من الأصوات من شر والهمير على معاشي والمعاد وعلى وبطني وظهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم علمنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم